أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa
Mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 11-13 berbicara tentang fitnah, percobaan, godaan yang menimpa seorang mukminah yang dituduh berbuat zina tanpa ada bukti yang jelas. Ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya membawa bukti yang jelas dalam menuduh seseorang dengan tindakan yang serius dan menghindari menyebarluaskan tuduhan tanpa kepastian. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa berita bohong sengaja disebarluaskan dengan tujuan tertentu oleh suatu kelompok masyarakat dengan jaringan yang kuat yang hidup di tengah kita. Penerima berita menyebarkan secara aktif dengan mengatakannya langsung, sebagian yang lain menanyakan secara pasif isu tersebut tanpa mencari kebenarannya. Padahal mereka tidak mengetahui duduk persoalannya dan menganggapnya suatu dosa yang besar. Semua yang terlibat dalam penyebaran berita bohong akan mendapatkan balasan sesuai kadar perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan berbaik sangka, jangan mudah menyebarkan dan teliti terhadap kebenaran berita. Di dalam suatu riwayat yang menjelaskan mengenai peristiwa tersebut, sehingga Allah menurunkan firman-Nya adalah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, ia mengatakan, Rasulullah SAW ketika hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya. Siapa saja yang undiannya keluar, maka ia akan pergi bersama beliau. Beliau lalu mengundi di antara kami adalah sebuah peperangan yang akan beliau ikuti. Keluarlah undianku sehingga aku pergi bersama beliau. Hal ini terjadi setelah turunnya ayat hijab, kemudian aku dibawa di dalam sekeduk tandu. Dalam sebuah perjalanan, Aisyah terpisah dari rombongan karena hendak mencari kalungnya yang hilang. Aisyah menunggu di tempat semula hingga tertidur. Saat itu Sofwan bin Al-Mu'atil juga tertinggal dari rombongan. Sofwan lalu meminta Aisyah segera naik ke atas unta, sementara Sofwan memegang tali kendali untanya tanpa menoleh dan berbicara dengan Aisyah. Abdullah bin Ubay yang melihat hal itu merasa mendapatkan ilham untuk menyerang Nabi. Ia pun menyusun rencana memfitnah bahwa Aisyah berzina dan banyak masyarakat muslim yang termakan berita bohong. Kabar dusta ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Semua orang sepertinya telah mendengar tentang berita bohong tersebut kecuali Aisyah sendiri. Aisyah yang baru pulih dari sakit sempat heran melihat perilaku Nabi yang berbeda dari biasanya. 1 bulan berita bohong ini membuat suasana genting. Hingga ada sahabat Rasulullah yang terpengaruh kabar dusta tersebut. Bahkan sikap Rasulullah berubah dengan Aisyah selama sebulan. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran untuk mengklarifikasi berita bohong keji tersebut yang terdapat pada Quran Surat An-Nur. Sayyid Qutb dalam tafsir Fizilal Al-Quran menyatakan bahwa berita bohong yang dilemparkan kepada Aisyah merupakan sebuah konspirasi para pembenci dakwah Islam saat itu yang hendak bertujuan untuk merendahkan dari kemuliaan diri Nabi Muhammad SAW. Urgensi tentang diharamkannya tuduhan dan menghukum para penuduh dengan had yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bersangka baik dan melihat track record orang tersebut mengedepankan praduga tidak bersalah seperti yang termaktub di dalam Quran Surat An-Nur ayat 12-13. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hal ini merupakan pengajaran dari Allah kepada kaum mukminin berkaitan dengan kisah Aisyah.
Mengapa ketika mendengar tuduhan yang ditujukan kepada Ummul Mukminin Aisyah, orang-orang mukmin dan mukminat memisalkan tuduhan semacam itu menimpa diri mereka sendiri? Jika tuduhan tersebut tidak layak dilayangkan kepada diri mereka, tentunya Ummul Mukminin lebih layak terbebas dari tuduhan tersebut. Mengapa kaum mukminin dan mukminat tidak bersangka baik? Karena Ummul Mukminin lebih berhak mendapatkan persangkaan baik tersebut. Hoax atau hoax dalam bahasa Inggris adalah devise somebody a hoax. Dalam istilah, hoax adalah berita bohong atau informasi yang tidak benar adanya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa term yang membahas tentang hoax. Salah satunya adalah term if. Term if disebutkan sebanyak 8 kali. Secara etimologi, if berasal dari kata ifka yang berarti memalingkan atau membalikan sesuatu. Dusta juga termasuk dalam if karena pada hakikatnya dusta adalah perkataan yang dapat memalingkan atau memalingkan yang benar ke yang salah. Dalam Al-Quran, term if salah satunya digunakan dalam berita bohong yang disebarkan oleh seorang munafik tentang tuduhan perselingkuhan istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang terdapat pada surat An-Nur ayat 11 sampai 12. Dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 12 ini, Allah telah menjamin kesucian Aisyah serta memberikan perintah dan juga larangan mengenai berita bohong. Kaum muslim hendaknya harus lebih berhati-hati, yakni dengan berprasangka baik terhadap korban, tuduhan-tuduhan yang harus dibuktikan dengan 4 saksi, karena Allah tidak akan menghukum pembohong melainkan untuk bertaubat. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi hoax ini? Yang pertama adalah tawakuf, yaitu menahan diri untuk tidak langsung mempercayai suatu berita atau menolak suatu berita. Yang kedua adalah tabayyun, yaitu menuntut seorang penerima berita untuk berhati-hati. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip tajannub al-azharun, yaitu menjauhi asumsi atau prasangka buruk terhadap orang lain. Yang keempat, husnuzon atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang kelima, menghindari pembicaraan yang berpengaruh pada berita bohong atau juga ghibah. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.